Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertatap muka kembali dalam pembelajaran SKI. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan barokah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, ibu akan absen kalian. Yang ibu panggil namanya, tolong katakan hadir. Mawaddah, Ina Febrianti, Ida Muslimah, Gina Aulia Rahmah. Gina ada? Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk mengambil sampah yang ada di bawah meja kalian dan merapikan tempat duduk kalian. Tolong kursi yang di depan diisi terlebih dahulu ya. Jangan sampai kursi yang di depan kosong dan yang di belakang penuh. Jika sudah, sekarang ibu mau tanya ke kalian. Minggu lalu kita belajar apa? Benar sekali. Jadi minggu ini ada yang tahu kita akan belajar apa? Baiklah, jika kalian tidak tahu, ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini ada yang masih ingat nama-nama Khulafa ar-Rasyidin? Alhamdulillah jika masih ingat. Oh, ada yang masih ingat dan ada yang sudah lupa ya. Nah, sekarang jika kalian ada yang sudah lupa, mari kita sama-sama bernyanyi untuk merefresh ingatan kita supaya ingat kembali nama-nama Khulafa ar-Rasyidin. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa? Mari kita ulang 1 kali lagi. 1, 2, 3. Ada 4 khalifah sahabat Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Sekarang kalian sudah hafal? Sudah ingat? Tadi khalifah yang pertama namanya siapa? Ya, Mawaddah? Ya, bagus sekali. Yang kedua siapa? Ya, benar. Yang ketiga khalifah? Ya, Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya, pintar-pintar anak ibu, sekarang sudah hafal. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang khalifah yang ketiga. Khalifah siapa tadi yang ketiga? Khalifah Utsman bin Affan. Iya, benar sekali. Nah, jadi tujuan kita mempelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan yang pertama adalah agar kita mengetahui riwayat kehidupan dari Khalifah Utsman bin Affan, dan yang kedua kita mengetahui contoh sifat-sifat positif dari Khalifah Utsman bin Affan dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi sekarang ibu akan menjelaskan tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan lahir pada tahun 576 Masehi atau bertepatan dengan 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Khalifah Utsman bin Affan ini 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Nah, nama
Khalifah Utsman bin Affan ini dari suku Quraisy. Nama ayahnya bernama Affan bin Abdil Ash bin Muawiyah bin Abdi Syams. Nah, semenjak kecil Khalifah Utsman ini dikenal sebagai orang yang rendah hati, dermawan, dan juga pemaaf. Padahal Khalifah Utsman itu berasal dari keluarga bangsawan, yaitu dari keturunan Umayyah. Dan juga beliau ini kaya raya, tetapi beliau tidak pernah kikir dan juga tidak pernah sombong. Khalifah Utsman diangkat menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi yang bertepatan pada usianya yang ke-70 tahun. Setiap khalifah memiliki gelar masing-masing, seperti Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan lembut dan penyayang, Umar bin Khattab yang dikenal dengan tegasnya dan juga adil, dan Khalifah Utsman dikenal dengan orang yang pemalu, juga orang yang dermawan. Nah, sebelum kita membahas tentang kepribadian Khalifah Utsman bin Affan, jadi Khalifah Utsman bin Affan ini juga diberi gelar dengan Dzun-Nurain yang berarti pemilik dua cahaya. Kenapa demikian? Karena Khalifah Utsman bin Affan menikahi dua putri Rasulullah. Yang pertama adalah Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kulsum. Nah, Khalifah Utsman ini menikahi Ummu Kulsum setelah Ruqayyah meninggal dunia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kepribadian Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita contoh. Yang pertama adalah rendah hati. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini setiap malam selalu bangun salat tahajud. Nah, jadi beliau itu ketika berwudu untuk sholat tahajud, beliau mengambil air wudu sendiri tanpa membangunkan pembantunya. Padahal jika beliau meminta pembantunya untuk bangun, maka pembantunya akan membantu untuk mengambilkan air wudhu. Tetapi beliau tidak mau karena kata beliau pada malam hari itu adalah waktu untuk pelayan beliau beristirahat. Nah, kepribadian yang kedua adalah Khalifah Utsman bin Affan ini sangatlah dermawan. Pernah suatu waktu pada perang Tabuk, beliau mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membeli sumur rumah dan juga menyedekahkan hartanya untuk kaum muslimin. Nah, ini hanya sebagian saja ya, masih banyak lagi contoh-contoh kedermawanan dari Khalifah Utsman bin Affan. Kepribadian Khalifah Utsman bin Affan yang ketiga adalah pemalu. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini walaupun dia berada di rumah tertutup dan seorang diri, beliau tidak akan membuka bajunya karena malu. Dan Khalifah Utsman yang keempat adalah pemaaf. Jadi beliau itu bukanlah orang yang pendendam. Nah, kemudian kepribadian Khalifah Utsman yang kelima adalah ahli ibadah. Ini tentu saja karena sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya adalah ahli ibadah. Nah, jadi dari beberapa sifat dan kepribadian Khalifah Utsman bin Affan, kita juga harus mengikutinya supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengar penjelasan Ibu tentang riwayat hidup Khalifah Utsman bin Affan dan juga tentang kepribadian dari Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita contoh. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Masing-masing dari kalian akan membuat mind mapping tentang Khalifah Utsman bin Affan. Setelah kalian membuat mind mappingnya, kalian akan mempresentasikannya secara bergantian ke depan. Jadi kalian harus memilih perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sampai sini kalian paham? Baiklah, jika kalian paham, Ibu akan memberi kalian untuk mengerjakan mind mappingnya selama 10 menit.
Baiklah, karena waktunya telah habis, apakah kalian sudah siap untuk menyampaikan hasil diskusi kalian? Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan mulai dari kelompok 1. Nanti setelah ini kelompok 2 boleh bertanya ataupun memberikan tanggapannya kepada kelompok 1. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali kelompok 1 hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1 atau memberikan saran dan tanggapannya? Baiklah, jika tidak ada, kita akan langsung ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bagus sekali hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, sekarang kalian semua telah mengetahui riwayat kehidupan Khalifah Utsman bin Affan dan juga kepribadian dari Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita contoh. Karena kalian sudah mengetahui, Ibu harapkan kalian akan menerapkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, sekarang sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan kepada Ibu? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian siap jika Ibu bertanya kepada kalian? Wah, bagus sekali. Sekarang Ibu akan bertanya. Soal nomor 1, siapa yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu? Jika tidak ada, maka Ibu yang akan menunjuk. Nah, yang pertama Ibu minta kepada Gina. Coba sebutkan sifat atau kepribadian dari Khalifah Utsman bin Affan yang patut kita contoh. Bagus sekali Gina jawabannya. Selanjutnya nomor 2. Yang menjawab adalah Ida. Siapa nama ayah dari Khalifah Utsman bin Affan? Ya, bagus sekali jawaban dari Ida. Nah, pertanyaan yang ketiga, coba Mawaddah jawab. Pada tahun berapakah Khalifah Utsman bin Affan dilahirkan? Ya, bagus sekali Mawaddah jawabannya. Dan yang terakhir, Ibu minta kepada Ine. Nah, Ine coba berikan satu contoh dari sifat rendah hati yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan. Bagus sekali Ina. Ya, terima kasih anak-anak Ibu telah menjawab semua soalnya dengan baik. Dan sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan lagi nih kepada Ibu? Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan meminta satu orang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang mau? Tidak ada yang mau? Baiklah, Ibu tunjuk. Coba Ida, silahkan berikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bagus sekali Ida. Nah, benar yang dikatakan Ida tadi. Jadi kesimpulan kita hari ini yaitu tentang Khalifah Utsman bin Affan. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 576 Masehi atau 5 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Nah, Khalifah Utsman ini memiliki beberapa kepribadian yang sangat baik, seperti dermawan, rendah hati, ahli ibadah, pemaaf. Nah, jadi kita harus mengikuti kepribadian dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pembelajaran kita hari ini. Dan jangan lupa ya untuk belajar, untuk selalu belajar di rumah, kerjakan PR kalian, dan belajar sebelum berangkat sekolah. Nah,
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.